Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan kunci jawaban pada tema 8 kelas 3, Praja Muda Karana, di halaman 114, 115, 117, dan 118. Baik, adik-adik, langsung saja kita ke halaman 114. Di halaman 114 ada yang perlu kita pahami dulu mengenai rambu-rambu lalu lintas. Perhatikan gambar berikut. Tanda huruf S kemudian diberikan lingkaran merah serta garis miring di tengah lingkaran. Ini berarti kendaraan dilarang berhenti. Ya, kendaraan dilarang berhenti. Kemudian tanda yang kedua ini tanda yang pertama. Nah, tanda yang kedua ini merupakan rambu-rambu lalu lintas yang berarti dilarang parkir. Dilarang parkir. Artinya, mobil, motor, dan kendaraan yang lainnya tidak boleh parkir apabila ada rambu-rambu lalu lintas yang seperti nomor 2 ini, yaitu P diberikan tanda lingkar merah serta garis miring merah di tengah lingkaran. Berikutnya, garis hitam dan putih sebagai tempat menyeberang jalan. Garis hitam dan putih disebut zebra cross. Jadi ini nomor 3. Jadi di nomor 3 ini merupakan zebra cross. Nah, nanti dari zebra cross ini kita akan lihat bagaimana sih rambu-rambu lalu lintasnya. Baik, mari kita bahas di halaman 115. Oke, masih di halaman 114 ya adik-adik ya. Gambarkan kembali rambu-rambu lalu lintas di atas. Lalu tuliskan arti dari rambu-rambu tersebut. Temukan perilaku yang tidak sesuai dengan aturan rambu-rambu lalu lintas. Perilaku yang tidak sesuai adalah. Nah, jadi di sini adik-adik akan menjawab perilaku yang tidak sesuai dengan rambu-rambu lalu lintas. Baik, di sini merupakan contoh perilaku yang tidak sesuai dengan rambu-rambu lalu lintas adalah perilaku yang yaitu menyeberang sembarangan, tidak menggunakan zebra cross. Jadi, ketika kita menyeberang jalan, sebaiknya dan perilaku yang benar itu kita harus lewat zebra cross. Nah, coba sekarang kita di halaman 115, kita perhatikan rambu-rambu lalu lintas di jalan ini. Yang pertama, kita lihat rambu lalu lintas yang ini. Oke, yang warna biru. Kemudian ada tanda panah. Ini merupakan rambu lalu lintas sebagai petunjuk jalan. Kemudian kedua, ada rambu-rambu lalu lintas yang di sini yang kakak lingkari ya. Oke, biar lebih jelas, kakak kasih warna hitam saja lingkarannya. Yang ini merupakan rambu-rambu lalu lintas yang berarti dilarang parkir atau tidak boleh parkir ketika ada rambu-rambu lalu lintas yang seperti ini. Berikutnya, di sini yang saya lingkari berikutnya, ini merupakan rambu-rambu lalu lintas
menandakan adanya lampu lalu lintas. Baik, kita ke gambar berikutnya yang berwarna biru, kemudian ada gambar penyeberangan. Ini menandakan rambu-rambu yang bisa digunakan untuk menyeberang jalan. Berikutnya, rambu-rambu lalu lintas yang terakhir yaitu yang S ini. Ini berarti dilarang berhenti. Ketika kita menemukan rambu-rambu seperti ini, maka kita tidak boleh berhenti. Sekarang kita akan menjawab rambu-rambu lalu lintas yang ada pada gambar dan artinya. Nah, tadi kakak sudah menjelaskan setiap arti dari rambu-rambu lalu lintas. Setelah kakak jelaskan, maka sekarang kita akan gambar dan tuliskan arti dari rambu-rambu lalu lintas yang ada di gambar yang telah kita bahas tadi. Baik, gambar yang pertama adalah gambar huruf S yang dikasih lingkaran merah serta garis miring. Ini artinya dilarang berhenti. Berikutnya, gambar yang kedua adalah gambar P yang dikasih lingkaran merah serta garis miring, berarti dilarang parkir. Berikutnya, kita akan ke gambar ketiga, yaitu gambar yang berwarna kuning serta ada warna merah dan warna hijau. Ini rambu-rambu yang berarti rambu lampu lalu lintas. Berikutnya, gambar yang keempat adalah gambar berwarna biru serta ada gambar orang yang sedang melangkah. Ini berarti zebra cross tempat menyeberang. Nah, itulah rambu-rambu lalu lintas yang sudah kita gambar beserta artinya. Sekarang, kita akan menjawab di halaman 117. Cobalah mewawancarai 10 orang temanmu. Cari tahu banyak temanmu yang mengenal rambu-rambu berikut ini. Nah, baik, karena saya di sini hanya memberikan contoh, saya tidak memakai 10 orang. Nanti adik-adik sesuaikan dengan jumlahnya 10 orang. Nah, yang pertama, rambu-rambu yang pertama ini yang berarti dilarang parkir itu sebanyak 5 orang. Baik, adik-adik saya tekankan lagi, ini merupakan hanya contoh. Kemudian, gambar yang kedua dilarang berhenti sebanyak 8 orang. Gambar yang ketiga, ada lampu lalu lintas, ini ada 3 orang. Nah, adik-adik mohon diperhatikan sekali lagi. Di sini saya tidak menggunakan 10 orang sebagai contoh, tetapi saya menggunakan sebanyak 16 orang. Nanti adik-adik sesuaikan. Yang penting adik-adik memahami penjelasan yang saya berikan. Nah, sekarang dari banyaknya teman kita ini, kita akan masukkan ke dalam diagram yang ada di halaman 118. Lalu sajikan hasil wawancaramu dalam bentuk diagram. Nah, kita ingat tadi berapa yang parkir, yaitu 5 orang, stop 8 orang, dan lampu lalu lintas 3 orang. Maka yang dilarang parkir yaitu kita tarik
sebuah diagram batang ke nomor 5 atau ke kolom 5. Yang mana saja kolom 5-nya, yaitu yang ini 1, 2, 3, 4, 5. Berarti sampai di sini kita akan membuat diagram batangnya. Baik, seperti apa diagram batangnya? Nah, seperti ini ya adik-adik. Jadi adik-adik gambar aja seperti ini sampai dengan angka yang adik-adik temukan yang disesuaikan dengan hasil wawancara adik-adik. Berikutnya, tanda stop. Berapa orang yang sudah memahami tanda tersebut? Nah, jika mengacu pada apa yang saya buatkan tadi, yaitu ada 8 orang. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka kita akan membuat diagram batang sampai angka 8. Nah, bagaimana jika nanti adik-adik hanya ada 2 orang? Maka nanti untuk diagram batangnya cukup digambar sampai angka 2. Karena tadi kita sudah membuat ada 8 orang, maka diagram batangnya kita sampai angka 8. Berikutnya, untuk lampu lalu lintas itu tadi yang mengerti adalah 3 orang, maka kita tarik hanya sampai dengan 3. 1, 2, 3. Kita lihat jawabannya seperti ini. Nah, adik-adik, itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga adik-adik memahami penjelasan yang telah saya berikan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.